Sisi yang lainnya, kalau dibilang orang nggak kenal, Kang Marcelnya arogan. Arogan. Lu arogan banget sih. Betul. Tapi kalau misalkan dari situ gitu, Ah. apalah tadi saya yang Cleopatra. Oh gitu. Jadi saya sangat pengen tahu tuh, kok bisa tahu Bapak kalau percintaan saya itu beda gitu. Oh iya. Jadi kalau sejarah Cleopatra itu kan percintaan tingkat tinggi. Maka terkadang dari tadi si miskin dan si kaya. Jadi emang kamu punya potensi di situ, menggerakkan orang banyak. Ya itu potensi. Tapi jangan menggerakkan demo. Itu juga kamu punya potensi. Pak, saya udah pernah gerakin demo. Oh, Pak. iya. Saya pernah, Pak. Oh, gitu. Ada, Pak. Kok Bapak tahu sih? Pak, jangan telanjangin saya dong. Saya berasa ditelanjangin nih begini nih. Oke, kembali bersama saya Bro Satrio di channel Satrio Kreatif. Kali ini saya kedatangan tamu bernama Marcel. Dia adalah komedian termiskin. Mungkin hari ini dia mau curhat sama saya. Artinya bagaimana dari kemiskinan ini menjadi sebuah kebahagiaan. Bukan jadi kaya ya. Iya, Pak. Dan dicari kaya apa? Kebahagiaan. Kebahagiaan Ya. Kebahagiaan. Karena trademark kemiskinan itu ternyata membanggakan ya. Iya, betul sekali, Pak. Inilah Kang Marcel. Saya dipanggil Kang hari ini ya. Iya, karena kalau rata-rata kan yang orang sederhana panggilnya Kang. Iya benar. Iya kan? Tukang. Sebelum curhat biasanya orang kasih tahu tanggal lahir. Oh. Tanggal lahir tuh bisa tahu tentang karakter. Oh. Jadi mungkin Kang Marcel tahu secara dalam, cuman pemirsa nih belum tahu banget nih sebetulnya apa sih yang ada di dalam dirinya Kang Marcel ini kan gitu. Oh, gitu. Kedua dari usia ini kita lagi seperti apa ya? Apakah ini usia emas kita atau usia prihatin kita itu juga bisa berpengaruh gitu. Segitu ya, Pak. Iya, memang tanggal lahir berapa? Aku 30. 30 apa tuh? Mei. Oh, Mei. Waduh, mantap. Waduh, tiba-tiba. Habis waduh mantap. Gimana maksudnya nih? Ada dua kata yang sangat berseberangan nih antara waduh dan juga mantap. Iya. Artinya gini, kalau tanggal 30 ini kan simbol sebuah tatanan. Sebuah tatanan kerajaan. Iya. Cuman dalam sejarah kerajaan di nilai 30 tadi itu sejarahnya Cleopatra. Jadi sebuah percintaan tingkat tinggi gitu loh. Jadi mungkin Kang Marcel ini dalam kehidupannya sampai usia sekarang ini banyak fenomena tentang percintaan yang jarang orang milikin gitu ya. Betul. Gitu ya. Wah, bener ya? Kok bisa bener sih, Pak? Itu dari satu sisi. Sisi. Sisi yang lainnya, kalau dibilang orang nggak kenal, Kang Marcelnya arogan. Arogan. Lu arogan banget sih. Betul. Nah itu salah satunya. Karena Kang Marcel sendiri punya keinginan yang ketika sesuatu yang diinginkan biasanya wajib. Nah itu yang terkadang orang agak sedikit dipaksa. Kalau lagi nggak mau ya orang harus wajib, nggak mau ngikutin gua kan gitu ya. Gitu loh. Ini ceritanya kapan curhatnya nih? Kok saya cuma nerangin ini? Kok Bapak bisa tahu? Bapak saya ya? Bapak saya aja nggak tahu banget gitu. Oh gitu ya. Kok bisa begitu ya, Pak ya? Ya itu dari kekuatan tanggal lahir itu. Makanya di Satrio Kreatif ini kita mengupas berbagai karakter orang, entah dari ini belum nikah ya? Belum. Oh kalau nikah itu bisa ketahuan nih. Ini kira-kira setiap hari ini nuansanya seperti apa gitu kan? Nuansanya keindahan kah? Apa ribut melulu kah? Gitu. Itu kelihatan baik dari secara ekonomi atau suasana lah yang pastinya. Tapi beda sama ramalan. Jadi ini nuansa yang kita lihat, yang nanti bisa diambil kesimpulannya dia harus seperti apa, itu yang akan bisa jadi terjadi. Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalkan tetangga saya ribut nih, mungkin gara-gara tanggal lahir nih berarti kagak cocok. Bisa, gara-gara anaknya kok ini gara-gara si entong nih lahir nih gue jadi begini, bisa juga. Bisa Padahal juga? bukan entongnya, karena ketika digabungkan tanggal lahir itu membawa sebuah suasana. Tapi bisa ditanggulangi? Bisa. Bisa juga ya? Bisa pertama mengenal tentang suasana tadi. Nah setelah mengetahui suasana yang kita hadapin tadi kan kita berarti siap. Yang kedua memaklumi.
Ada yang ketiga terakhir. Apa tuh? Nambah anak. Oh iya bagus. Karena banyak anak banyak rezeki ya. Iya, Kalau betul. rezekinya belum ketemu di anak kedua, bikin lagi. Bikin lagi sampai 20. Jatuhnya bikin tim futsal. Tapi sebelumnya Pak Satrio ini kerjanya di sensus penduduk apa gimana Pak? Dari tadi nanya tanggal lahir terus. Gak pernah nanya tanggal gajian. Nah, selain tanggal lahir juga usia. Oh, usia juga? Usia mempengaruhi. Ini tadi kan tanggal lahir saya itu 30 Mei 96 saya lahir. 30 Mei 96. Kita bicara bulan juga ya. Bulan Mei tadi kan baru kita gabung dari tanggal lahirnya aja. Kalau digabungkan dengan bulan lahir, ya artinya di sini ada sebuah art. Art itu artinya Seni. Perhiasan. Perhiasan juga adalah seni kan, materialistis. Ya agak-agak materialistis mungkin sedikit lah. Perhitungannya itu agak berhitungnya kuat lah, bagus lah gitu. Kuat saya berhitung. Nah kalau karena dulu saya sekolah SMK tuh akuntansi Pak. Oh akuntansi. Emang demennya di situ. Enggak, karena emang saya Kejebak aja? kalau iya benar kejebak. Gue belum ngomong dia udah duluan terus tapi bener gitu. Bapak punya contekan ya? Kok bisa begitu? Iya. Oh iya, sama ini dari sifat karakternya ada kelemahan fisik juga yang perlu dijaga ya. Oh iya. Iya, artinya orang ini untuk umum. Untuk umum. Yang punya tanggal lahir 30 biasanya punya kecenderungan fisik yang perlu dijaga. Pertama adalah limfa. Kedua sendi panggul. Jadi kalau agak-agak sering ngangkat berat, itu persendiannya paling lemah. Terus juga kalau kurangi yang namanya begadang semacamnya gitu ya, karena fisiknya sangat lemah. Saya begadang mulu Pak. Oh gitu, makanya agak lemes, mesti banyak vitamin berarti. Iya benar. Ya kan? Gampang ngantuk kan. Hati-hati dari limfa larinya ke lambung. Itu lari dia? Iya lari. Nggak bisa jalan aja gitu? Enggak, jalan-jalan tuh pendek namanya, lari-lari aja. Lari aja. Tapi kalau misalkan dari situ gitu, apalah? Tadi saya uang Cleopatra. Oh gitu. Jadi saya sangat pengen tahu tuh, kok bisa tahu Bapak kalau percintaan saya itu beda gitu. Oh iya. Suasana sejarah Cleopatra. Ini senang sejarah nggak? Wah, Kurang. Banget kan? Sejarah yang lain ya. Oh, sejarah yang kalau lain. sejarah kerajaan seneng juga aku ngeliat-liat. Jadi kalau sejarah Cleopatra itu kan percintaan tingkat tinggi. Maka terkadang dari tadi si miskin dan si kaya. Jadi kamu nyarinya itu yang berbedanya kadang-kadang jauh. Baik usia, kadang-kadang sama mama juga doyan kayaknya. Maksudnya orang yang lebih tua gitu. Iya, lebih tua iya. Mantan saya terakhir beda 3 tahun. Oh, beda 3 tahun. Lebih tua. Belum pernah yang 10 tahun belum? Belum. Oh, nanti. Nanti apalagi tahun depan kan nih, usia sekarang berapa? Aku 24 berarti kemarin lagi asik-asiknya ya. Artinya seperti cahaya terbang mau kemana aja itu bebas. Cuman sekarang sebetulnya masuknya ke nilai 25. Karena kalau udah di perut tuh juga 9 bulan udah kehitung itu. Jadi nilainya 25. Nah di usia 25 ini kadang-kadang dia pertimbangannya tinggi. Pertimbangan tinggi, jadi kalau ngambil keputusan agak lambat. Makanya kalau produser atau teman-teman yang ngajakin kerjaan, ntar dulu sebetulnya kamu bukan pelin-pelan. Cuman menurut mereka jadi pelin-pelan. Padahal kamu berhitungnya, dikaji lagi, jalanin enggak nih ya, enggak ya, jalanin. Ya itu keputusannya di situ. Bener lagi. Iya kan? Iya bener Pak. Ya itu yang mungkin ya sebentar lagi sih, antara 7 bulan, 8 bulan lagi ini akan lewat. Setelah itu kekuatan kamu di usia 25 yang masuk ke 26 adalah kekuatan suara. Nah, kamu bisa jadi motivator. Mungkin pelawaknya tuh setiap kata-kata kamu tuh akan jadi trademark nanti. Jadi trendy. Trennya di 2021 ya kan? Amin Pak, amin. Karena kamu agak mirip 21 sebetulnya. Agak 21 maksudnya ya? Tahun 2021 itu sebenarnya tahunnya kamu gitu. Walaupun kamu kan mengkaji sehingga sering lambat, itu sebetulnya tahun ini aja. Nah, nanti tahun depan ya saatnya suara kamu menggelegar kemana-mana. Aduh amin. Amin Pak, amin. Tapi sebelumnya nih Pak, itu kan tadi kan yang bagus-bagusnya tuh. Halangan-halangannya Pak. Sebagai orang yang lahir di tanggal 30 Mei tahun 96. Halangannya adalah ketika kamu tidak bisa menerima pendapat orang lain, keinginan orang lain, karena berarti kamu harus belajar buang ego kamu. Itu. Ya tahun depan kamu manfaatin itu tuh. Kamu harus buang egonya dulu. Karena apa? Ini waktunya berlayar gitu. Kemanapun pergi, ketemu orang-orang yang berbeda. Berarti apa? Kamu harus bisa memaklumi mereka, bisa
belajar mengenal karakter mereka gitu. Tapi saya adalah orang yang selalu membuang ego saya di tahun-tahun sebelumnya, Pak. Iya, tapi bisa dibilang saya adalah orang yang yes man gitu, kayak semua yang orang bilang saya iyain semuanya gitu. Iya. Dengan mengorbankan perasaan saya gitu. Tapi di tahun depan harus seperti itu lagi. Harus seperti itu lagi. Tapi bedanya dengan tahun kemarin, tahun depan ini adalah tahunnya kamu. Kalau kamu memang bergeraknya di bidang suara. Ya sebagai motivator, sebagai pelawak, candaan kamu itu bisa jadi tren di masa depan. Amin. Trennya pelawak komedian miskin kan gitu kan. Orang miskin diangkat kekayaannya. Amin. Ya padahal orang miskin diangkat kekayaannya miskin lagi dong, Pak. Belum tentu juga miskin kan dia. Oh iya benar-benar. Yang miskin itu kan bisa juga orang kaya. Oh iya. Ya karena miskin hati. Oh, yang si miskin bisa jadi kaya karena dia kaya hati. Kaya hati. Ampun. Keren banget. Pak Satrio baca skrip ya? Panjang banget nggak minum-minum dari tadi. Ini keren banget. Tapi kalau dari segi percintaan, Pak. Tadi kan saya bilang kalau percintaan rata-rata kalau orang yang bertanggal 30 itu romantisnya tinggi. Pencemburunya tinggi. Karena orang jelek. Iya, makanya layak kalau punya pasangan lebih dewasa apa lebih apa ya, enak ya. Kalau dibilang tua kayaknya nggak enak. Iya benar. Takutnya sangkaan suka sama nenek-nenek kan enak gitu kan. Artinya itu yang bisa membuat kamu lebih bisa maintain lagi. Iya. Kalau mau jauh lebih muda, karena sifat kamu tuh yang tadi kan pencemburu tadi. Cemburunya tinggi kalau. Iya. Gitu. Apakah saya harus berpacaran dengan Pohati? Enggak juga ya. Enggak ya. Nah, tadi kan Bapak udah bilang tuh, Pak, yang masalah tanggal-tanggal sama pasangan juga bisa tuh. Iya. Mantan saya kemarin, Pak. Mantan? Emang sekarang belum ada pacar? Belum, kemarin baru putus. Berarti sekarang bisa sekalian promosi ya? Artinya kalau lagi jomblo kan ntar abis ini banyak nih. Aduh, amin. Paling nanya di channel kira-kira cocok saya nggak sama Kang Marcel? Banyak yang nelponnya juga banyak kemarin. Oh gitu ya? Tapi dari aku laku, Pak. Nanyain tagihan. Tanggal berapa mantan? 28 Januari. Oh 28 ya? 93 ya? Oh 28 tuh simbol orang yang suka bercerita. Artinya untuk bicara nyambung lah ya. Yang sini pelawak, yang sini juga bisa nangkepin gitu ya. Makanya awet berapa tahun tuh? 2,5 tahun, Pak. 2,5 tahun ya? Iya, cicilannya. Cuman selama 2 tahun tuh banyak banget gugatan-gugatan yang dia pengen. Lo harus begini, lo harus begini, itu terjadi. Ya begitu juga mungkin Marcel, lo juga harus begini, ya begini, itu yang terjadi. Nuansanya banyak sekali gugatan. Ya jangan yang digugat cerai atau gugat putus dari dia. Iya, sempat dari dia, banyakan dari dia. Cuman yang terakhir dari saya. Gitu. Karena emang nggak ada kejelasan gitu untuk nikah dan lain sebagainya gitu. Ya, karena beda ras, Pak. Kedua, orang tanggal 28 jago kan bicara, jadi agak ngeles-ngeles sehingga membuat kamu tuh kok ini jadi makin misteri gitu kan. 2,5 tahun misterinya nggak ketemu juga ya, akhirnya dilepaskan begitu ya. Ya itu perkaranya di situ sebetulnya. Oh gitu ya, Pak? Iya, karena kamu nggak mencapai misteri yang terjadi gitu kan. Ini orang kan misterius. Ini ngomong sekarang begini, besok udah beda. Iya kan? Iya. Yang diceritain gini nggak tahu keadaannya beda kan gitu. Emang jago cerita ya. Gitu. Iya. Ya kamu merasa lelahnya ketika nggak ketemu tentang kebenaran jati diri dia. Udahlah kalau begini-begini mulu mau sampai kapan kan? Iya benar, Pak. Walaupun sebenarnya lebih banyak yang mutusin dulunya karena simbolnya simbol gugatan. Rasanya pengen pisah aja kan? Ya bagus lah 2,5 tahun. Kalau 5 tahun kan kayak ada pelita. Aduh bagus banget. Bagus banget. Saya kecolongan nih tadi. Harusnya itu tugas saya, Pak. Diambil Bapak juga. Bapak lucu, jangan lucu-lucu lah, Pak. Biar saya aja, Pak. Kalau Bapak udah lucu, bisa bahas semua-muanya. Bagus banget. Gitu ya. Iya, Pak. Terus apa lagi misalnya? Tapi menurut Bapak, dalam hal karir, Pak,
dalam hal karir. Boleh nggak nih kita tahu? Boleh, kan tadi saya bilang kesempatan emas kamu nih tahun besok. Yang penting rasa percaya diri kamu nih ditumbuhin lagi. Ketemu bagus kamu ini bicara tentang kemiskinan kan. Sebenarnya itu kalau saya lihat bukan kamu pengen ngangkat kemiskinan, tapi menguatkan diri kamu gitu. Bahwa kamu tuh hebat gitu loh. Karena kamu orangnya kadang-kadang suka nggak percaya diri juga. Bener deh. Ya itu artinya persiapannya di situ aja. Hajar aja nanti tahun besok. Ya kamu udah. Tapi kalau begitu bukan over PD nanti Pak? Oh enggak. Karena memang kalau udah waktunya, ketika emas menjadi emas. Kalau bukan waktunya, emas aja bisa jadi kotoran kan. Tapi bukan waktunya juga, bukan sesuatu yang emas. Ketika memang waktunya emas kamu bisa diangkat. Yang tadi kemiskinan yang kamu angkat, ya tahun depan itu menjadi sebuah luar biasa. Amin. Menurut Bapak bagaimana nih kalau? Jadi mimpi saya adalah saya pengen membuat suatu bukan panti asuhan tapi panti seniman gitu. Tapi untuk orang-orang yang di jalanan, yang memang ekonominya susah gitu. Jadi saya salurkan ke, misalkan kalau emang dia suka untuk bercerita dengan secara komedi, ada yang namanya stand up komedi. Terus kalau misalkan dia pengen dari seni acting, ada teman saya bisa ngajarin dari seni teater gitu. Ya itu bagus. Apakah itu bisa menjadi batu sandungan saya karena saya lebih memikirkan orang lain banyak gitu atau bagaimana? Ya justru itu akan mengangkat derajat kamu gitu kan. Amin. Doanya orang-orang teraniaya yang ketika diberikan kebahagiaan kan banyak doa itu. Cuman mungkin tergantung wilayah nanti yang kamu angkat kan gitu. Rata-rata ada orang bikin itu kayak dulu ada ya, artis kita bikin di daerah gunung. Kalau kamu kayaknya lebih baik deket-deket agak lebih daerah laut. Kan situ kan banyak situasi-situasi yang bisa jadi pembelajaran. Tanjung Priok Pak, dekat rumah saya itu laut tapi banget. Jangan terlalu dekat, takutnya laut mendekatkan repot. Enggak, aman. Agak jauh gitu dari laut. Tapi deket lah sama laut ya. Kenapa harus deket laut? Lautan ilmu. Karena kamu memberikan ilmu. Emang memberikan uang apa ilmu? Ilmu. Ilmu. Jadi dekat-dekat laut bagus. Laut kan bahtera ilmu. Bahtera apa? Laut kan. Sampai kawin aja kan banyak ilmunya. Selamat menempuh bahtera hidup. Jadi orang yang masuk ke dalam lautan itu dia lagi mengaruh kehidupan. Yaitu rumah tangga. Sama orang belajar juga bahtera ilmu itu yang perlu dicari. Jadi cocok lah kalau dekat laut gitu. Wah keren juga ya. Saya jadi bingung nih Pak. Jadi kagok ya? Kok bukan bilang kagok ya? Saya kagok nih. Soalnya tadi bener semua gitu. Oh gitu ya? Pak saya itu kan gini Pak, saya beberapa kali tuh punya usaha. Usaha yang udah saya bikin gitu kan. Tapi gagal mulu Pak. Kemarin saya jual parfum nih. Saya beli buat parfum bahkan banyak. Terus orang kayak, udahlah buat gua aja, akhirnya habis Pak. Jadi ini gini. Saya kasihin parfum. Kekuatan dari tanggal lahir kamu sendiri, potensinya dalam bidang usaha itu harus bisa bekerja orang banyak. Artinya kamu mampu memanage orang banyak dan kamu mampu menarik orang banyak gitu. Tapi jangan multi level. Iya. Maksudnya orang banyak juga. Jangan Pak, teman saya jual laptop. Akhirnya jual diri. Besokannya Pak. Kagak ada duit sama sekali, ngomongnya kapal pesiar, kaki nih yang kapalan. Aduh, udah jangan. Saya udah berapa kali tuh multi level marketing tuh, berapa kali tuh. Ya artinya gini, kamu punya kemampuan untuk rekrutmen orang banyak. Jadi ketika kamu tadi bikin yayasan, itu artinya memberikan faedah kepada orang, tapi pasti ada take and give-nya ke kamu juga walaupun dalam semesta juga dukung berarti ya. Otomatis. Jadi emang kamu punya potensi di situ, menggerakkan orang banyak, ya itu potensi. Tapi jangan menggerakkan demo, itu juga kamu punya potensi. Pak, saya udah pernah gerakin demo. Saya pernah Pak. Gitu. Ada Pak. Nih kalau yang tahu di SMK saya kan dekat sini Pak, Jakarta Timur. SMK 48. Saya gerakin demo Pak. Jadi waktu itu kepala sekolah saya, ini belum saya pernah ceritain di mana-mana. Kalau lihat di Google juga ada gitu. Anak-anak pada demo. Saya gerakin ada 8 orang untuk nyari informasi dan lain sebagainya. Jadi kepala sekolah saya itu kita kan ngumpulin duit untuk study tour ke Jogja. Terus tiba-tiba secara sepihak dia bilang uang ini akan dipakai untuk bayar ini sehingga kita harus bayar lagi study tour. Kita kan orang susah Pak, ngumpulin begitu udah sampai mati tuh ya kan. Jajan kagak jajan gitu, yang lain masih mending makan jatuhnya usus buntu. Usus gitu Pak, ya ampun radang, jatuhnya nggak ada apa-apaan Pak. Akhirnya kan kita
kembang kempis tuh tuh. Sepi banget Pak, orang kalau makanan lewat, halo. Sampai gemak gitu. Akhirnya saya bilang tuh sama anak-anak, kita nggak bisa ditipu begini nih. Saya gerakin Pak, ada 8 orang lagi curut, tiba-tiba demo semuanya. Buat akhirnya besoknya dibalikin duitnya. Saya gerakin demo pernah juga Pak. Nah itulah potensi kamu, makanya untung kamu bisa beralih dari situ. Kalau nggak kamu ntar cari pemerintah, wah penggerak massa ini bahaya kan. Itu kemampuan kamu. Jadi untuk bicara sebagai potensi komedian, saya rasa sangat bersinambung dengan tanggal lahir atau karakter kamu. Kamu mampu untuk rekrutmen orang banyak, menarik massa. Cuman masalahnya kan kapan waktunya ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, saya lihat awal langkahnya itu adalah di tahun besok. Artinya 7 sampai 8 bulan lagi. Rata-rata setelah mencapai gerak yang naik, ya masanya itu 3 sampai 4 tahun. Nah, setelah 3-4 tahun itu, kamu harus bisa mempertahankan situasi untuk pengamanan kondisi awal, gitu loh. Padahal kalau nggak bisa dipertahankan kondisi kan akan turunnya agak drastis. Tapi kalau di situ nanti dipelajari, bisa bertahan, walaupun nggak naik dulu. Nanti 2 tahun kemudian, kamu baru melompat lagi. Orang-orang tanggal 30 kalau mau muncul sangat luar biasa, kalau mau jatuh banget. Oh gitu ya Pak? Nah itu yang perlu hati-hatinya di situ. Karena 30 Mei ada tuh yang bagus banget, ada Steven Gerrard, Bapak tahu ya? Iya. Gerrard tuh main Liverpool. Cuma belum pernah kenalan saya. Belum kenalan? Jauh soalnya Liverpool. Iya jauh banget ya. Kita ujung-ujungnya liver kalau kita. Bukan Liverpool ya. Nyakit lagi, ujung BPJS lagi. Bingung banget. BPJS sudah bayar? Belum sih. Makasih ya BPJS. Jadi itu ya Pak ya berarti ya? Iya. Jangan sampai ketika kita ngumpulin massa malah jadi masalah berarti. Betul. Nah tadi ngomongin pasangan, hindarin tuh tanggal 26, 28 gue udah ngerasain kan? Nah 26, 28 itu hindarin. Kalau yang paling bagus itu tanggal 7, 8. Tanggal 8 ya paling top kalau ada cewek lamar aja. Berarti mulai sekarang saya kalau nanya cewek nggak langsung nama saya. Nggak usah. Nanya langsung. Tanggal berapa? 28 enggak bro, udah cabut lu. 26 cabut. Gua lu. Makin susah sih itu bro. Saya cari tanggal 8, tanggal 8, tanggal 7 ayo sini gitu ya. Iya. Sebentar lagi juga ada yang DM kali ini. Ada yang lagi ya? Tanggal 8. Mas saya tanggal 8 nih. Tapi 8 bulan nih bro saya. Hamil dong jatuhnya. Halo. Iya. Tanggal 8, tanggal 7. Tanggal 8, tanggal 7. Meskipun dia lahirnya tahun 35 enggak apa-apa ya. Ya, range-nya beda-beda 5 tahun lah paling enggak. Jangan terlalu berlebihan kalau beda 20 tahun kan kesian kamunya gitu kan. Awalnya diurus lebih-lebih kita yang ngurus. Iya. Terus kalau misalkan masalah keluarga, Pak? Keluarga maksudnya nih kamu punya orang tua atau kamu belum berkeluarga kan? Iya, keluarga saya orang tua. Saya ini anak pertama. Jumlahnya berapa tuh? Jumlahnya 4. Orang tua berapa Bapak? Bapak udah take off. Berapa? Udah nggak ada. Bapak 1. Iya, tanggal lahirnya. Oh, tanggal lahirnya. Saya lupa lagi. Saya lupa, Pak. Lupa ya. Saya nggak akrab. Sama keluarga saya nggak akrab banget. Yang mesti rajin uka-uka kalau mau akrab. Iya. Soalnya kan udah di dunia lain kan. Oh iya benar. Tapi saya ini banget kalau masalah tanggal-tanggal nggak terlalu aware lah gitu. Nggak kurang aware ya. Jadi orang tua nyokap juga lagi ulang tahun nggak tahu ya. Nggak tahu. Iya nggak. Kan percuma juga ya. Lagi ulang tahun juga mau ngasih apaan gitu. Iya benar. Kok Bapak tahu sih? Bapak jangan telanjangin saya dong. Saya berasa ditelanjangin begini nih. Tolong dong Pak. Sabar dulu. Ini mama saya udah ngerti YouTube loh. Iya benar-benar. Jadi kalau untuk keluarga sebagai anak pertama bagaimana Pak? Sebagai anak pertama ya orang yang kasih sayangnya untuk ukuran lingkungan keluarga kamu paling mendahului. Karena ini simbol kerajaan. Kerajaan ini kan sebuah tatanan. Tatanan itu kan pastinya ini kemana sampai turun dari sistem keluarga kamu perhatiin banget. Makanya itu bagusnya kamu sebelum kamu lempar ke orang lain, kamu bikin yayasan dan sebagainya, pasti di hati kamu yang berpikir nih gimana nih keluarga gue juga semuanya harus hebat kan gitu kan? Iya benar sih Pak. Ya, jadi kayak trial and error-nya di situ Pak. Iya. Kita coba, kalau gagal ya keluarga saya duluan yang gagal. Cuman ya itu yang perlu saya kasih tahu bahwa ketika kita mau merubah keluarga itu lebih sulit.
Iya. Karena apa? Ini kamu tadi kan bicaranya ilmu kan. Betul. Makanya kenapa ketika mau bikin yayasan untuk supaya anak-anak yang bisa jadi motivator, jadi komedian dan sebagainya itu kan ilmu yang diturunkan. Nah, rata-rata orang yang ketika diberikan ilmu itu apa tuh? Kalau tingkatan di atas ilmu adalah cahaya. Cahaya. Karena ilmu kan penerang. Oh. Betul kan? Iya. Nah, ketika kamu terangin berarti pakai ilmu kan? Iya. Betul nggak? Nah, ketika dalam konteks keluarga itu nggak ngelihat ilmunya yang kamu sampaikan, tapi lebih lihat ke diri kamu. Jadi kira-kira ngelihat nggak cahayanya? Jadi ibarat sebuah lampu ini, kalau saya pakai cahaya ini saya kelihatan kamu. Iya. Tapi kalau saya lihat di bawah lampnya, keterangan. nggak kelihatan apa-apa. Nah itu yang kadang nasihat yang baik dari diri kamu tuh jarang keterima sama keluarga dan kamu harus tabah, harus sering dan sering. Jadi kadang-kadang analogi yang bagus nih. Jadi kadang-kadang kamu memajukan orang lain lebih mudah Iya. orang lain itu memanfaatkan ilmu kamu. Iya. Tapi kalau memajukan keluarga kamu, si keluarga ngelihat, emang siapa lo sel kan gitu. Enggak kan? Iya, artinya dia ada keterbatasan di situ. Nah, kecuali ketika kamu nanti naik membuktikan, baru dia akan dengerin apa yang kamu perintah. Berarti kita kasih bukti dulu berarti ya, Pak? Iya, kalau di keluarga seperti itu rata-rata. Itulah kenapa kebanyakan orang, bahkan saya gitu, nggak terlalu dekat sama keluarga, malah lebih dekat sama orang lain berarti ya? Betul. Ilmunya juga percuma kamu kasih ke keluarga. Kamu merasanya seperti itu. Lo kagak pakai juga. Lo anggap itu perasaan kita berarti kan? Tapi emang itu adalah kenyataan hidup. Kenyataannya seperti itu berarti ya? Karena ketika ilmu ini dalam bentuk cahaya diterangkan kepada orang itu, orang itu melihat berkas sinarnya sehingga apa yang diterangkan kelihatan. Tapi kalau keluarga melihat sumbernya akhirnya silau, betul, nggak dapet cahayanya atau ilmunya. Bagus banget. Terima kasih Pak Mario Teguh untuk hari ini. Aduh, keren banget loh. Keren loh, anak-anak gue bagus loh. Bapak anak senja ya? Yang suka-suka minum kopi gitu ya? Enggak ya? Kayak pagi ini kok nikmati gitu-gitu ya? Enggak ya? Itu namanya anak reggae, Pak. Anak reggae ya? Anak reggae. Ya, itu lah artinya yang bisa menikmatinya. Kayak siapa? Mbak Surip. Mbak Surip, itu terbaik. Gendong kemana-mana kan? Iya. Walaupun berat tak gendong dia. Nah, dia orang yang menikmati secangkir kopi itu setiap pagi. Maka jangan lupa ngopi ya. Belum ada iklan kopi sih ya? Iya, ntar ya. Tolong tuh iklan kopi ya. Tolong. Pak, makasih ya Pak Satrio. Oke, hari ini. Oke, terima kasih pemirsa. Kali ini bincang canda dengan komedian miskin. Mudah-mudahan orang yang terkaya hatinya, Kang Marcel. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.